Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Nah Kak Olin, tadi kita sudah bahas soal keseharian dari Profesor Apris Ado. Sekarang Sofi akan mengantar Kak Olin buat kita lebih kenal lagi dengan Profesor Jeffrey Ballen. Nah kalau beliau, saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 4 bidang perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi. Melihat pemaparan visi misi beliau pada beberapa minggu yang lalu, Kak Selvi, beliau akan mewujudkan Undana dalam 4 tahun ke depan itu menjadi world class, locally relevant university. Tapi kayaknya keseharian beliau akan lebih lengkap dalam liputan Kak Selvi ya. Tentunya dong Kak Olin, masih penasaran kan seperti apa? Langsung saja kita saksikan cuplikan video berikut ini. Selamat pagi Ibu, Bapaknya ada? Ada. Siap. Selamat pagi Prof. Pagi Ibu. Izin Prof lagi apa nih Prof? Dia lagi kerja sedikit. Saya duduk Ibu. Siap. Ya. Gimana Ibu, apa kabar? Luar biasa hari ini Prof. Prof juga apa kabar nih? Baik Ibu, ini ada aktivitas pagi lah biasa. Aktivitas pagi ya, walaupun sibuk-sibuk tetap standby untuk melayani mahasiswa tentunya. Ya. Cukup panjang juga ya perjalanan. Ya lumayan 20 tahun. Undana Ya, nih 20 tentunya tahun. Dengan berbagai masalah problematika yang terjadi di Undana. Ini Prof melihat seperti apa nih masalah-masalah yang ada di Undana yang terjadi selama masa kepemimpinan sebelum-sebelumnya dan sampai pada akhirnya Prof Jeffrey mencalonkan diri sebagai seorang rektor. Ya, kita bisa melihat bahwa perubahan saat ini kan itu sulit untuk kita hindari. Untuk itu memang penting kita menyiapkan diri ya, baik sebagai individu maupun sebagai instansi. Dalam hal ini tentu Universitas Nusa Cendana yang memberikan pelayanan di bidang pendidikan tinggi. Nah, dalam proses adaptasi kita sebagai tentu individu ya, dosen dan mahasiswa ini kompetensinya itu memang harus benar-benar yang memiliki konteks adaptif. Dosen itu juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Begitupun dengan mahasiswa gitu. Dengan kondisi saat ini maka pembelajaran yang kita lakukan tidak bisa lagi berpatokan pada pembelajaran mungkin 20 tahun lalu. Ya, sudah harus bergerak, berubah ke bentuk-bentuk metode pembelajaran yang misalnya metode kasus ataupun penyelesaian problem atau masalah yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari kurikulum. Begitu juga dengan dosen, ya harus terus meningkatkan kompetensi, melakukan studi lanjut, pelatihan untuk memperoleh sertifikat profesional dalam bidang-bidang yang memang dibutuhkan saat ini. Sebagai institusi ya kita harus melihat sejauh mana perkembangan kebutuhan masyarakat akan hadirnya pendidikan tinggi. Jangan sampai Undana misalnya ada di NTT sebagai menara gading, ya kan harus jadi menara air sehingga manfaatnya bisa dirasakan di masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di NTT. Nah ini mungkin Prof Jeffrey bisa ceritakan sedikit nih strategi apa yang menjadi keunggulan Prof Jeffrey untuk maju sebagai calon rektor. Jadi memang narasi besar saya itu adalah kita membangun masa depan Undana dalam konteks universitas berkelas dunia yang memiliki relevansi dengan kebutuhan lokal, itu didasari oleh transformasi kepemimpinan sebagai fondasi yang kita anggap mampu menopang keempat pilar dalam misi saya untuk menjadi rektor dalam bidang tata kelola dan manajemen SDM, kemudian proses transformasi dalam bidang pembelajaran, proses transformasi dalam bidang penelitian dan pengabdian, serta proses transformasi dalam bidang kerjasama dan kolaborasi. Jadi dengan model rumah yang didasari oleh fondasi kepemimpinan transformasional, 4 pilar tersebut, saya yakin dan percaya kita mampu menatap masa depan Undana yang bisa menjadi lebih baik dalam konteks memiliki reputasi kelas dunia dan juga memberikan manfaat sebesar-besarnya yang disesuaikan dengan relevansi dan kebutuhan masyarakat yang ada di
Nusa Tenggara Timur khususnya. Nah ini Prof berbicara soal world class ya, Ya. tentunya university. Gagasan atau kemudian pencapaian apa nih, gambaran Undana ke depannya seperti apa ketika Prof Jeffrey terpilih sebagai pemimpin di Undana? Kita memang mencapai status world class itu kan bukan bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu memang dalam narasi lengkap visi saya itu saya menggunakan kata-kata menuju world class locally relevant university untuk mendukung pembangunan yang berdampak dan berkelanjutan. Karena saya percaya bahwa capaian yang sudah diperoleh Undana saat ini, which is sesuatu yang sangat baik menurut saya. Kita sudah melakukan berbagai perbaikan dalam konteks tata kelola, juga berbagai prestasi dan juga kualitas mahasiswa dan lulusan yang sudah kita tingkatkan sampai kepada kualitas akreditasi program studi yang memang sudah mengalami peningkatan. Nah, situasi dan capaian ini itu harus menjadi dasar untuk kita melompat lebih jauh. Karena unggul itu bukan berarti kita stop atau berhenti di status unggul. Dan yang paling penting ya, bagi saya Undana ini kan rumah kita bersama. Ya. Inilah institusi yang memberikan kontribusi bagi peradaban secara formal di Nusa Tenggara Timur yang paling terakhir menurut saya. Ya, karena di universitas inilah generasi muda itu dibentuk secara formal dalam lembaga yang memang dimiliki oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat, dalam hal ini teman-teman di universitas swasta, sebagai palang pintu terakhir ya, sebelum kemudian teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini dilepaskan kepada masyarakat untuk bekerja atau berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat penting bagi saya kita semua harus mendukung Universitas Nusa Tenggara dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memberikan dukungan bagi Undana agar institusi ini menjadi kebanggaan bagi kita semua di Nusa Tenggara Timur. Timur tentunya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ada lagi Prof yang ingin disampaikan? Saya rasa itu ya. Saya mohon doa dan dukungannya bagi Undana sehingga Undana bisa terus eksis, bisa terus memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah tentunya pemirsa, harapan kita bersama ya, semoga terpilihnya Rektor Undana periode masa mendatang dapat terus memajukan Undana dengan penuh kesejahteraan. Sampai jumpa pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Ya. Nah Kak Olin, itu tadi cuplikan keseharian dari Profesor Jeffrey Bale. Rupanya memang liputan dari teman-teman Timor TV ini akhirnya mengekspos sisi beliau yang memang selama ini belum diketahui luas oleh publik. Dan luar biasa, terima kasih untuk liputannya ya. Sama-sama Kak Olin, luar biasa. Dan Safi juga bakal ngajak Kak Olin buat kita ngikutin keseharian calon rektor berikutnya. Aduh, Penasaran kan? Seperti apa? Pemirsa juga tentunya penasaran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.